Pak Kamal? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai acara pada pagi hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma'badu. Yang saya hormati Profesor Dr. Hamam Hadi MSCD PGK selaku Rektor Universitas Alma-Ata dan seluruh jajaran dekanat serta dosen dan pimpinan seluruh Alma-Ata yang saya hormati, dan selamat datang para peserta talk show virtual business talk show yang akan kita adakan pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama, bisa berjumpa meskipun hanya virtual karena masih di masa pandemi. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita ikuti ajarannya di dunia dan kita nantikan syafaatnya di dunia. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para pembicara. Yang pertama di sini ada Mas Adi selaku founder dan owner. Mau kirim Mas ya? Iya betul Mas, mau kirim. Kalau nggak mau kirim gimana? Kalau nggak mau kirim ya diantar. Oke. Keduanya ada Mbak Willy selaku pimpinan PT Madina Mbak ya? Mandala, Pak. Mandala, oke. Mandala Construction. Nah, Mbak Willy ini juga alumni Universitas Alma-Ata. Yang pada pagi hari ini para pemateri akan memberikan informasi dan sharing tentang seputar dunia bisnis. Oke, sebelum itu saya jelaskan bahwa acara pada hari ini didukung dan diadakan oleh BIMA. Apa itu BIMA? BIMA adalah Bisnis Inkubator Mahasiswa Universitas Alma-Ata, yang mana sebuah lembaga yang memberikan bimbingan pada mahasiswa dan mensupport mahasiswa untuk bisa menjadi seorang pebisnis. Karena pada masa saat ini, jadi bisnis itu nggak harus nunggu lulus dulu. Jadi masa mahasiswa pun bisa memulai dunia bisnis. Contohnya para pembicara kita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga kita akan launching forum yang masih di bawah BIMA, yaitu namanya Forbisma. Forbisma merupakan forum yang nantinya lebih intim, lebih dekat untuk memberikan informasi seputar dunia bisnis, yang mana nanti teman-teman di dalam Forbisma akan mendapatkan informasi-informasi dan juga bimbingan seputar dunia bisnis. Harapannya hari ini teman-teman yang hadir di forum ini bisa join bersama di Forbisma, Forum Bisnis Mahasiswa. Yang formulir pendaftarannya akan kami kirimkan di grup ini, nanti silahkan teman bisa klik, bisa ngisi forumnya, dan nanti akan bisa mengikuti Forbisma yang di dalamnya banyak sekali agenda-agenda dan hal-hal positif untuk mendukung dunia bisnis kalian. Oke, itu saja informasi di awal. Baiklah, kita di sini sudah hadir para pembicara. Yang pertama, Mas Adi. Halo, Mas Adi. Halo Kang. Gimana kabarnya ini? Sudah lama kita nggak jumpa ya? Sudah lama sekali tidak berjumpa. Sudah lama sekali. For information ya, jadi Mas Adi ini salah satu rekan dulu di perkuliahan. Beliau memang lebih muda masuk kuliahnya, tapi kalau usianya nggak tahu nih. Sepertinya masih muda juga ya, karena wajahnya masih segar. Terlihat dari wajahnya lebih muda dibandingkan dengan moderator. Oke. Nah, Mas Adi ini beliau dari kuliah memang selalu getol bisnis ya. Saya juga tahu track recordnya bersama teman-teman yang nggak kenal lelah untuk berbisnis, berusaha, dan mencari kemandirian dari berbisnis. Oke. Yang kedua ada Mbak Willy. Halo Mbak Willy. Halo Pak. Gimana ini Mbak Willy saat ini? Maaf Pak, kurang jelas suaranya. Oke, lagi di mana hari ini? Lagi santai di rumah karena lagi libur, nggak ke proyek dulu. Oke. Ini yang menurut saya menarik karena ini seorang cewek alumni Gizi tapi kerjanya di proyek gitu ya. Jadi sering megang-megang semen gitu ya.
Gimana Mbak hari ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Di Lampung nih ya Mbak Willy ya? Ya, saya di Kalianda, Pak. Oh di Kalianda. Kalau Kalianda ya masih Selatan bagus lah Kalianda. sinyalnya. Karena saya juga dari Lampung, tapi Lampung Timur yang sinyalnya cukup susah. Susah. Zaman itu masih susah, tapi sekarang nggak tahu ya kalau sekarang sudah mulai bagus. Oke, nanti di sela-sela obrolan kita tentang bisnis di pagi hari ini, di hari Jumat ini, yang besoknya weekend, harusnya teman-teman lebih semangat, para audiens semangat. Silahkan yang mau bertanya, langsung saja chat di kolom chat, biar nanti ketika kita masuk di sesi tanya jawab, langsung kita bacakan pertanyaannya. Jadi nggak kaku-kaku lah pada hari ini. Kita kalau ngomongin bisnis tuh nggak usah sepanang, nggak usah kaku, jadi santai, tapi juga mendapatkan informasinya. Oke, Mas Adi, dari Mas Adi dulu nih mau tanya nih tentang dunia bisnis, Mas Adi. Ya, gimana Mas? Oke, mau tanya dulu nih, bisnis yang dijalani Mas Adi sekarang tuh apa sih? Nah, bisnis yang tengah digeluti sama teman-teman dan saya khususnya itu sekarang lagi membesarkan namanya Mau Kirim. Jadi Mau Kirim itu adalah perusahaan delivery ekspedisi, tapi dia sekarang besarnya di lingkup regional Jogja saja. Nah, awal mula berdirinya Mau Kirim ini, Mas. Ini manggilnya Mas atau Kang ini enaknya? Monggo Kang boleh, Mas boleh. Jadi awal berdirinya ini Kang, itu mulai dari ketika pandemi 2019 COVID-19 itu. Nah, awalnya pandemi COVID-19 ini kan membuat ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah. Jadi permintaan untuk pembelian ke pasar itu meningkat. Nah, melihat potensi yang besar itu, nah kami menangkap itu. Berbelanja ke pasar, kemudian kami list barang-barang yang diminta oleh customer, kemudian kami belikan dan diantarkan kepada customer. Nah, ternyata customer itu banyak yang mempunyai home industry di rumah masing-masing. Ada yang perusahaan pembuatan patisseries, makanan, kemudian catering, sampai kemudian fashion. Nah, mereka ini yang home industry, customer yang home industry ini membutuhkan delivery untuk sampai ke customernya lagi. Nah, oleh karena itu menjadi peluang dan potensi yang harus kita tangkap karena ada pasar di sana. Jadi Mau Kirim tangkap potensi itu. Enggak boleh. Oleh karena itu kami bergelut di dunia itu. Nah, karena ada potensinya maka Mau Kirim hadir untuk menjawab potensi masyarakat, potensi yang dibutuhkan. Nah, begitu. Oke, luar biasa sih ini. Satu poin yang saya tangkap yang cukup menarik bahwa ternyata COVID-19 ini di sela-sela kesulitannya dan sebagainya ternyata selalu menghadirkan peluang dan memberikan celah baru gitu ya. Betul. Oke, dulu ini berlanjut lagi. Jadi adanya COVID langsung dibuka Mau Kirim. Iya. Jadi konsepnya seperti apa sih konsep kerjanya Mau Kirim ini? Apakah dia harus seperti apa ordernya dan sebagainya? Konsep Mau Kirim ini turunannya itu seperti Gojek, kemudian Grab, yang Gojek Send, yang Grab Express. Nah, tapi dia itu hanya untuk lokal yang di daerah Yogyakarta. Diferensiasi produknya lebih kepada penetrasi untuk daerah-daerah jauh. Mau Kirim itu sanggup untuk mengantarkan sampai ke sana. Kemudian kalau di Grab Express dan di Gojek Send itu hanya satu titik pengantaran. Namun ini bisa sampai 10 dan bahkan 15 titik pengantaran. Lebih simpel via WhatsApp atau via webnya. Mau Kirim sudah ada websitenya sekarang. Coba nanti dicek di websitenya maukirim.com itu ya? Iya betul, maukirim.com. Oke, silakan teman-teman yang barangkali mau mencoba atau menggunakan jasa Mau Kirim bisa tuh coba searching di maukirim.com. Di situ kayaknya kemarin saya juga ngakses ada beberapa
estimasi biaya juga di sana ya. Biaya betul-betul. Nah, kemudian mau kirim ini diferensiasinya dengan Gojek dan GoSend. Nah, kalau Gojek dan GoSend dan Grab Express adalah kalau Gojek dan Express itu tidak punya equipment bawa barang ini yang proper untuk membawa barang ini sampai ke rumah customer. Nah, mau kirim itu mempunyai equipment yang proper untuk membawakan itu. Kita punya box berapa? 70 liter, kemudian kita punya tas yang proper untuk membawa barang itu sehingga aman. Keamanan barang itu tentu kita menjadi perhatian kita. Nah, itu yang membuat mau kirim itu lebih unggul dibandingkan Grab dan Grab Express dan GoSend gitu. Oke, thank you. Oh, sebelumnya tolong yang partisipan mohon voice-nya di-off-kan ya. Jadi nanti boleh bertanya, tapi saat ini tolong di-off-kan. Mungkin akun yang bernama Akal itu. Nah, oke, thank you ya. Oke, selanjutnya ke Mbak Willy. Halo Mbak Willy. Halo Pak. Iya, oke. Ini cukup menarik sekali ya Mbak Willy. Kenapa sih kok dari gizi gitu ya, cewek terus malah usaha kontraktor itu kan cukup nyebrang gitu loh. Lalu kenapa pada saat itu kenapa bisa menekuni bisnis ini gitu? Ya, cerita dari awal dulu ya Pak ya, bisa di kontraktor. Jadi awal mulanya karena orang tua saya punya perusahaan ini, lalu sebenarnya memang nggak ada dari awalnya saya mau jadi kontraktor. Memang basic saya gizi dan nggak ada angan-angan untuk jadi kontraktor ini. Tapi setelah saya tekuni sekitar 2 tahun ini, memang menjadi pembisnis itu sepertinya lebih enak menurut saya. Oke. Lebih enak dan banyak ini sih Pak, banyak pengalaman baru tentunya. Jadi di perusahaan saya mengikuti tender-tender pemerintah seperti tender jalan raya, pembangunan rumah-rumah dinas, pembangunan irigasi tentunya. Tapi kita juga di perusahaan ini memang saya belum banyak pengalaman, tentunya masih 2 tahun. Jadi ya masih belajar juga sih sebenarnya Pak. Jadi belum terlalu banyak ilmunya sebenarnya. Tapi ya dengan banyak saya ikut terjun langsung ke lapangan, insya Allah nanti kita ada share-share sedikit. Oke, kalau di awal mula itu kira-kira ada nggak sih halangan ataupun yang buatmu, karena kan ini kan cukup ini ya berbeda gitu ya, karena mungkin kalau kamu di dunia gizi kamu bicara tentang makanan, tentang nutrisi, terus ini kan berbicara tentang komposisi adukan gitu, komposisi kawat yang dipakai dan budget untuk pembuatan satu bangunan dan sebagainya. Nah itu kira-kira apa yang kamu lakukan pada waktu pertama kali mencoba untuk menceburkan diri itu masuk dalam bisnis yang sebelumnya dijalankan oleh keluarga, terakhirnya sekarang kamu sebagai anak harus meneruskan gitu. Lalu apa yang pertama kali kamu lakukan? Yang pertama kali saya lakukan pastinya saya masih di-handle sama orang tua ya Pak ya, karena saya belum tahu apa-apa sebenarnya. Lalu saya ada karyawan yang memang pasti ada ahlinya, seperti anak-anak teknik sipil, saya punya karyawan juga, terus orang-orang yang di bangunan sudah mengerti pasti. Jadi saya banyak belajar dari anak buah saya sebenarnya, karena saya belum tahu waktu itu pertamanya. Jadi ya saya belajarnya dari orang-orang terdekat saya sebenarnya. Oke, jadi meskipun kalau kita tangkap dari Mbak Wil ini memang dari turunan keluarga memang sudah ada support untuk berbisnis ya. Tapi satu hal yang kita terima bahwa mau untuk
beradaptasi Ya, gitu. Jadi mau merubah diri meskipun bukan jurusannya. Jadi masih berusaha untuk melakukan hal yang fleksibel dan bisa gitu. Bisa semua itu bisa dipelajari kok. Jadi betul, betul nggak sekali. menutup kemungkinan meskipun kita lulusan apa atau apa jualannya dan sebagainya. Ya, Mas Adi ini kuliahnya sudah Ya, lulus Mas Adi? sampun Kang, sudah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lulus. Nah, sekarang kesibukannya apa nih? Fokus di mau kirim atau ada bisnis lain, turunan lain? Nah, fokus di mau kirim itu, Mas. Itu jadi titik fokus kita. Tapi kan ada bisnis yang dulu kita bangun lama di pas zaman-zamannya mahasiswa, namanya Warful Catering. Mungkin Kang Wahyu juga tahu. Itu Ya, juga tengah dirintis legend kembali. itu. Mm-mm. Oke, oke. Jadi gini, kalau Mas Adi, jadi dulu waktu pertama kali membuat mau kirim ini ya kan, karena kan di tengah-tengah pandemi juga kan, di tengah-tengah orang orang pada ricuh tentang kesehatan, tentang berhati-hati, tentang apa penularan virus itu. Lalu pertama kali yang dilakukan mau kirim apa sih untuk menjaga kepercayaan para konsumen gitu? Yang pertama kali dilakukan ketika pengiriman tentunya tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, masker, membawa hand sanitizer kemana-mana, juga tetap menjaga jarak ke customernya. Nah, itu yang soal kesehatannya. Kemudian yang soal bisnisnya, nah mau kirim itu sebelum kita membangun mau kirim, yang beralih dari tadinya itu kita berbelanja pesanan customer, list pesanan customer, kemudian dikonversi menjadi mau kirim. Yang pertama sekali kita lakukan dalam berbisnis ada forecastingnya. Kita menghitung dan memprediksi sampai sejauh mana mau kirim ini sustain dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi kita range ini titik fokus perusahaan kita ini apa, kemudian titik tujuannya apa, kemudian mimpinya apa dan dikemanakan begitu. Oke, Nah, itu yang paling penting dasar dalam membangun bisnis itu forecastingnya. oke, oke, keren Nah, sekali. jadi Jadi ibaratnya tuh haluan bisnisnya ya mau kemana gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu arahnya kemana. Nah kalau bicara tentang forecasting, nah mungkin untuk Mbak Willy nih yang bicara konstruksi. Kayak saya pribadi cowok nih bicara konstruksi nggak terlalu mudeng ya karena urusan-urusan bangunan rumah dan sebagainya kurang mudeng. Tapi kalau dari Mbak Willy sendiri ini bisa menghandle proyek apa saja sih gitu? uh, uh, saat akhir tahun kemarin saya dapat proyek pembangunan puskesmas dan pembangunan irigasi apa ya. Jadi mungkin itu proyek pertama saya. Biasanya saya dapat proyek jalan aspal karena jalan aspal itu materialnya sedikit ya karena seperti aspal air batu. Nah, kalau misalnya pembangunan gedung itu kan banyak materialnya. Jadi saya eh, di sorry. Jadi saya ini dengan anak buah saya sih Pak, karena saya belum terlalu paham kalau di masalah gedung itu pertama kali saya dapat proyeknya. Jadi saya mempercayakan ke anak buah saya, tapi saya juga pastinya setiap hari sih Pak ke proyek gitu kita survei pastinya. Oke, oke. Oke, jadi sebenarnya bisa menghandle semua bidang konstruksi ya, baik itu rumah, terus irigasi Ya, gitu-gitu ya. ya karena setiap kita dapat proyek kita pasti dapat rap. Jadi setiap rap itu satu bangunan itu harus berapa saksmen atau harus format-formatnya. Jadi kita ada acuannya dari orang dinasnya langsung. Kita pembuatannya berapa meter atau berapa yang harus kita bangun seperti itu Pak. Jadi kita lebih enak kayak gitu. Oke. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang bisnis itu kan nggak lepas dari faktor yang paling penting dan utama adalah
faktor marketing, jadi pemasaran suatu bisnis. Jadi bisnis yang bagus kalau dengan pemasaran yang kurang baik ya percuma gitu, nggak jalan. Nah dari Mas Adi dulu nih, mau kirim gimana ini strategi pemasaran di awal nih? Mau kirimnya nih gimana sih bisa membuat mau kirim.com ini bisa keluar ke permukaan sehingga ada customer yang percaya, ada customer yang mau memakai jasa mau kirim, itu strategi pemasarannya seperti apa? Baik step by step dari yang awal sampai sekarang masih dijalankan. Oke, siap, benar. Nah, itu pertama saya setuju betul dengan Kang Wahyu bahwa eh, titik tekan dan titik utama dari bisnis itu adalah marketingnya. Nah, produksi tanpa marketing itu sama artinya nol, marketing tanpa produksi juga sama artinya nol. Jadi sayap antara marketing dan produksi harus bisa dikepakkan dua-duanya. Jika tidak, maka tidak bisa terbang lini bisnis ini. Nah, strategi marketing yang paling jitu yang dilakukan oleh Mau Kirim itu adalah strategi MLM, mulut to mulut. Gimana tuh? Gimana tuh? Ternyata Mulut MLM juga ya mainnya ya. mulut ke mulut. Oke. MLM mulut ke mulut. Oke, lanjut gimana tuh? Strategi paling jitu selain dari kita promosi lewat Instagram, kemudian kami strategi lewat dari Facebook, kemudian teman-teman lingkaran circle paling inti, kemudian sekunder, premier itu kami sebarkan ke semuanya. Kemudian dari iklan lewat dari website Mau Kirim. Tapi yang paling utama dari strategi marketing yang dilakukan oleh Mau Kirim adalah lewat dari customer yang sudah pernah menggunakan layanan dari Mau Kirim, kemudian ini gunanya link dan jaringan bisnis. Nah, jadi Mau Kirim mempunyai jaringan bisnis tadi teman-teman yang customer yang mempunyai home industry. Nah, karena mereka sudah menggunakan layanan dari Mau Kirim, kemudian mereka punya link dan jaringan bisnis, kemudian mereka ceritakan bahwa Mau Kirim ternyata proper untuk membawakan barangnya sampai ke customernya. Kemudian dia cerita kepada rekan bisnisnya, kemudian rekan bisnisnya cerita kepada rekan bisnisnya, akhirnya menjadi membludak orangnya. Begitu. Itu marketing yang paling jitu adalah MLM, mulut ke mulut. Oke. Jadi kalau saya tangkap ini bahwa segmennya awal mula segmen Mau Kirim adalah menyasar ke para pemilik usaha ya yang memfasilitasi, menjembatani untuk menyampaikan sampai produk itu ke konsumen gitu ya. Ya. Karena fokus dari Mau Kirim itu bukan customer ansi, tapi fokus Mau Kirim itu titik fokusnya adalah kita ingin menjadi perusahaan yang one stop UMKM. Jadi seluruh kebutuhan UMKM nantinya kita anggapannya mimpinya begitu, ingin menjadi one stop UMKM, seluruh kebutuhan UMKM khususnya Jogja akan kita support begitu. Nah, ini bermula dari kebutuhan customer yang UMKM di bidang delivery akan kita support. Nanti di bidang bahan baku, nanti akan kita pikirkan bagaimana ini itu bisa terwujud. Tapi delivery ini sangat urgent dan sangat dibutuhkan di kala pandemi sekarang karena susahnya untuk mendeliverikan barang dari home industry mereka sampai ke customer. Nah, itu sih. Titik fokusnya adalah one stop UMKM. Oke, keren. Jadi fokusnya kita lebih ke support juga, jadi support ke UMKM juga ya, dan juga hadirnya Mau Kirim ini saya lihat jadi berada di tengah-tengah nih, berada di tengah-tengah antara para produsen dan konsumen yang membutuhkan gitu. Jadi secara tidak langsung ini sudah langsung ada, konsumennya langsung ada gitu ya, segmennya memang sudah ada gitu ya. Oke, kalau Mbak Willy nih bicara tentang konstruksi Mbak Willy. Ya. Strategi pemasaran seperti apa sih Mbak kok bisa dapat tender gitu-gitu? Karena kan kalau sepengetahuan saya tentang dunia konstruksi itu, kalau orang konstruksi itu nilainya sudah nggak receh lagi gitu ya, maksudnya pasti puluhan juta, ratusan juta bangun satu rumah itu juga habis banyak. Nah, kira-kira strategi pemasaran yang dilakukan Mbak Willy itu seperti apa sih dalam dunia konstruksi ini? Oke, jadi selama 2 tahun ini saya di dunia kontraktor, mungkin
orang tua saya sudah membangun perusahaan ini, tapi saya juga mempertahankan ini memang sulit juga sih, Pak. Jadi gimana saya tetap terus menang tender itu pastinya saya melakukan perbaruan seperti membuat proposal tender yang bagus, lalu mencari konsultan yang baik. Jadi memang kalau tender itu kan banyak, kita mau menang tender nih, kita bersaing dengan banyak perusahaan tentunya kan. Jadi dari situ kita harus proposal yang baik, lalu konsultan kita menawar paket itu misalnya berapa miliar, kita harus tahu itu nilai terendahnya berapa gitu. Jadi dari situ sih Pak, kita mencari konsultan yang baik. Terus kita juga ada namanya pemenangan langsung. Jadi proyek itu ada dua, ada tender dan pemenangan langsung. Jadi kalau pemenangan langsung itu nggak harus tender, nggak harus kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, enggak. Jadi kita misalnya kita sudah pernah ikut di dinas itu, kita bisa dapat juga proyek dari dinas itu kalau kita sudah pernah membangun suatu proyek di situ, jadi kita lebih gampang dapat proyeknya di situ. Jadi ibaratnya langganan lah ya, langganan gitu ya kemarin. Ya. Nah ini bagus nih. Jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyajikan sebuah proposal dan kita bisa menyajikan memberitahu nih orang-orang ternyata bisnis kita tuh, perusahaan kita tuh worth it loh gitu, dan sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah ini berkaitan dengan teman-teman nih, para mahasiswa yang saat ini hadir kan, yang pernah ikuti mata kuliah saya pernah minta untuk membuat proposal. Inilah pentingnya proposal bisnis gitu loh. Jadi teman-teman kalau mata kuliah saya buat proposal itu yang serius gitu ya, karena ternyata berguna. Ini contoh real, contoh nyatanya ternyata ada di dunia bisnis tentang itu. Oke, sebelum itu tolong Pak Admin di-share dong ini form pendaftaran Forbisma, barangkali sambil mendengarkan teman-teman bisa mengisi form pendaftaran, dan juga untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja ya di kolom chat supaya nanti pertanyaan bisa langsung dijawab. Oke, berlanjut lagi untuk Mas Adi nih. Kurir ya, ibaratnya kan ini dunia kurir, dunia delivery itu kan, kalau saya ngelihat sih beberapa kurir itu cukup sulit ya, dalam arti kita harus menjaga barang gitu kan, terus juga kita harus cepat sampai, terkadang ada konsumen yang maunya buru-buru sampai dan sebagainya. Nah, pengalaman pahit apa nih yang pernah dialami mau kirim nih? Apakah pernah ngirim makanannya rusak atau apa? Nah itu kan, dan bagaimana sih cara penanganannya di pengalaman itu gitu? Iya, benar. Nah, jadi dalam lini bisnis itu tentu ada kendala, ada asam garamnya, ada pahit manisnya. Ya, mau kirim juga tentu pasti ada. Nah, bukan cuma di mau kirim, bahkan delivery begitu, ekspedisi begitu. Mungkin di konstruksi juga sama. Ada asam garam dan pahit manisnya. Nah, di mau kirim, nah ketika teman-teman itu turun, ngebit kalau bahasa teman-teman Gojek, kalau tahu bahasa teman-teman ini, ya turun. Nah, tentu kalau misalnya kendalanya adalah ketika membawa barang, makanan, apalagi patiseries, terlebih itu yang bersifat seperti jelly begitu. Nah, itu puding itu agak rawan. Namun kita akali bahwa dan kita pastikan kepada customer bahwa alat bawa kita memang sangat proper. Nah, namun kekhawatiran customer terhadap barangnya kan berlebih karena takut barangnya ini rusak, takut barangnya ini cair, takut barangnya segala macam. Nah, kepastian akan sampai, kemudian kepastian bahwa barangnya ini
tetap aman, itu yang kita berikan kepada customer, beritahukan kepada customer. Nah, kemudian soal kendala-kendala lain asam garam menjalankan mau kirim ini adalah ketika di jalan itu terjadi hujan lebat, kemudian ada macet yang panjang. Nah, ini adalah tekun dan berusaha dan sabar dalam ngebit. Nah, begitu. Jadi ketika kita jalan, ya ada customer yang rewel, Mas sudah sampai mana barangnya? Kak sudah sampai mana barangnya? Kenapa lama banget? Nah, kita berikan pengertian bahwa sekarang sedang terjadi penutupan jalan, sekarang sedang terjadi banjir di daerah ini, jadi kita harus putar balik nyari arah begini ke sana kemari. Nah, mohon bersabar ya, kita berikan lokasi terkini kita sudah sampai mana kepada customer agar menjaga kepercayaan. Kan bisnis delivery ini, ekspedisi ini adalah bisnis kepercayaan. Bagaimana kita menjaga kepercayaan ini, apalagi terlebih kita mau kirim ini, titik fokusnya bukan kalau Mbak Willy ya, Mbak Willy ini kan titik fokusnya itu B2B and B2G, business to business and business to government. Nah, ngeri. Bahasanya ngeri, Mas. Titik fokus mau kirim kan business to business, bisnis dengan teman-teman UMKM, business to business and business to customer. Kita sasarannya adalah B2B and B2C, business to business and business to customer. Jadi bagaimana menjaga kepercayaan dari customer kita agar tetap menggunakan layanan kita. Nah, itu yang paling penting, menjaga kepercayaannya itu. Apapun yang menjadi kendala dalam perjalanan mau kirim, tetap kita kabari bahwa kan tetap aman, kita sampai di sini, kemudian barangnya itu masih tetap proper untuk disampai ke customer, begitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi. Nah, kemudian jika terjadi kerusakan ketika dalam perjalanan, barang ini dalam perjalanan mau kirim siap ganti, bahkan itu sampai 100% ganti ruginya, bahkan 100% bukan dari pengirimannya, bahkan sampai ke barang itu 100% ongkos produksi barang itu. Nah, mau kirim siap memberikan jaminan ganti rugi itu. Siap. Luar biasa sekali ya pada pagi hari ini nih yang disampaikan Mas Adi dan para pemateri kita ini daging semua ini. Daging semua. Oke, keren. Jadi adanya jaminan bahwa mampu mengganti 100% dan fasilitas box yang memadai gitu-gitu ya, itu sangat luar biasa sih bagi mau kirim. Oke, untuk Mbak Willy nih, Mbak Willy, kalau saya lihat Mbak Willy ya, kan sekarang di musim hujan ini banyak bangunan-bangunan roboh, terus banyak bangunan yang dan sebagainya rusak. Nah, kalau dari Mandala Construction sendiri ini bagaimana sih membuat jaminan ataupun memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa Mandala Construction lah yang pilihan terbaik dan juga akan memberikan produk terbaik. Itu seperti apa Mbak Willy? Mungkin kalau di proyek itu kan nggak selamanya mulus aja. Kita pernah jatuh bangun, kita pernah namanya bangunan itu pernah waktu itu bulan kemarin karena musim hujan, jadi kita membuat irigasi di daerah pegunungan, jadi itu banjir, jadi air datang dari hulu, jadi itu bangunan kita masih basah dan air hujan menerjang itu, jadi kita pembuatan dari awal lagi. Itu sih resikonya sebenarnya ya, resiko kita. Jadi kita buat lagi dari cornya, dari semen kita buat dari awal. Tapi yang menjadi jaminan, yang pasti kita punya karyawan yang sudah ahli, bukan setahun 2 tahun, pastinya sudah puluhan tahun. Kita punya ahlinya yang di bidang expertnya, kita ada sendiri, kita
terjamin dan kita bersertifikat pastinya, Pak. Dan setiap pembuatan 20% itu ada tim dari dinas itu memantau apakah perusahaan kita itu sudah benar sesuai RAP apa tidak. Jadi pastinya kita dipantau terus dari tim dari atas. Oke, nah itulah. Jadi buat para hadirin dan audiens pada pagi hari ini ternyata ya pahit manisnya kan selalu ada gitu ya. Pahit manis suatu bisnis bahkan akan selalu ada. Kebanyakan ini ya para orang tuh ngelihat orang bisnis tuh kayaknya yang asik-asiknya doang gitu. Ngelihatnya cuma wah kayaknya nih mobilnya bagus, itu hidupnya senang dan sebagainya. Ternyata juga di balik semua itu pasti akan ada upaya-upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjaga supaya bisnis tetap berjalan. Oke, kalau Mas Adi nih, sebelumnya udah pernah kerja belum sih Mas Adi jadi karyawan atau apa gitu? Sebelumnya sudah pernah kerja ketika 2017 itu lulus ya Mas, 2017 lulus, kemudian 2018 saya ke Jakarta, pernah kerja di Sunter Astra Internasional. Nah, saya jadi CRO, Customer Relationship Officer di Astra. Pernah jadi CRO udah kamu nih? Pernah jadi CRO pernah jadi CRO di sana ya? Pernah jadi CRO di sana. Oke. Nah, kalau ini nih, karena kebetulan saya juga dulu sempat pernah di Astra, tapi ya bukan di CRO, tapi saya tahulah bagaimana bekerja CRO dan sebagainya. Lalu apa yang membuat memutuskan Mas Adi ini untuk mengakhiri pekerjaan itu, terus sekarang kembali ke Jogja untuk memulai bisnis lagi? Aslinya mana tuh Mas Adi? Nek saya itu aslinya Medan, Mas. Aslinya Medan, merantau ke Jogja, kuliah di Jogja, lulus ke Jakarta, sudah dapat pekerjaan. Kenapa kok memutuskan lagi untuk kembali ke Jogja dan memulai bisnis ini? Apa satu hal yang mendasari dan memotivasi Mas Adi untuk melakukan itu? Satu hal tentang Jogja, kenapa balik lagi ke Jogja? Karena Jogja itu menawarkan kenyamanan yang sangat melimpah. Kalau udah nyaman susah ya, kalau udah nyaman tuh susah mau berbalik ya. Kalau udah nyaman. Kalau kata Anies Baswedan itu Jogja itu setiap sudut kotanya menawarkan kenyamanan. Aduh. Menawarkan romantisme. Nah, kenapa balik lagi ke Jogja? Nah, dulu waktu di dunia pekerjaan sepertinya saya tidak nyaman dengan lingkungan pekerjaan yang lingkungan pekerjaan push, kemudian wilayah Jakarta, lingkungan pertemanan di daerah Jakarta, kemudian kehidupan Jakarta seperti apa. Nah, akhirnya karena ketidaknyamanan dengan kehidupan Jakarta, saya balik lagi ke Jogja dengan teman-teman yang pernah dulu saya bergelut bersama mereka untuk membangun bisnis catering sebelum ini. Dan sampai sekarang masih ada cateringnya, Warkol Catering. Nah, kenapa kembali ke dunia bisnis lagi, entrepreneur lagi? Karena sepertinya nyali saya dan penasaran saya di bisnis ini tinggi sekali. Sepertinya pebisnis itu kan soal nyali. Ya, dia itu bertaruh nyali. Berhasilkah tidak saya di dunia bisnis ini? Nyalinya itu dipertaruhkan di dalam bisnis ini. Tapi tentu di belakang atau di samping nyali itu perhitungan yang matang. Jadi kita harus bisa menghitung selain nyali yang harus kita punyai adalah pengetahuan, jaringan yang matang agar bisa ditopang, tidak hanya nyali doang. Gitu. Jadi nyali saya itu tertantang. Kalau kembali ke pertanyaan itu kenapa kembali lagi ke Jogja, nyali saya tertantang untuk menggeluti kembali dunia bisnis ini karena rasa penasaran itu, begitu Kang. Oke. Jadi kalau saya tangkap nih Mas Adi ini salah satu orang yang memang suka tantangan itu, challenging gitu ya, ingin menguji dirinya gitu ya. Sekarang udah gebetan apa belum nih Mas, atau udah nikah? Lagi jomblo atau udah nikah atau masih sendiri atau gimana ini saat ini nih? Sepertinya masih jomblo, Mas. Jawaban diplomatis. Oke, ya nggak, maksud saya itu kalau emang masih jomblo kan barangkali di sini ada yang mencari sosok seperti Mas Adi kan sekalian gitu loh. Jawaban diplomatis, pria kan begitu ya. Kita terbuka untuk berbohong, secara diplomatis.
Kan kalau bicara tentang bisnis kan jaringan. Ya ini salah satu jaringan juga ini gitu. Oke, Mbak Willy. Halo Mbak Willy. Ya, Pak. Apa tadi pertanyaan jadi lupa saya ngomongin. Oke. Mbak Willy pernah kerja belum sebelumnya, Mbak? Udah pernah kerja belum, Mbak? Maksudnya kerja Saya sama orang gitu. belum pernah kerja. Oke, langsung melanjutkan bisnis orang tua ini ya. Ya, betul, Pak. Pada saat itu memang keinginan hati, ketertarikan hati atau disuruh orang tua? Karena kadang kalau disuruh itu kan nggak suka ya, tapi gimana cara membuat suka sehingga saat ini masih tetap ditekuni itu apa sih? Awalnya memang sedikit dipaksa karena saya nggak mau sebenarnya, Pak, di bisnis ini. Saya pengennya ya saya kerja di rumah sakit, saya kerja ya sesuai bidang saya gizi. Tapi lama-kelamaan ternyata kerja di bisnis itu menyenangkan. Pastinya kita punya ini, Pak, apa namanya? Experience beda dengan bekerja kita, karena kita kerja lapangan, jadi kita banyak orang-orang baru, kita punya apa namanya pengalaman baru. Itu sih sebenarnya yang saya dapetin dari kerja ini. Saya punya pastinya punya kolega itu banyak sekali ya Pak ya, karena dunia ini tuh kebanyakan cowok sebenarnya, banyak banget cowoknya. Saya mungkin di Lampung Selatan yang kontraktor itu mungkin hanya 2 orang yang saya tahu ya, saya dan ada lain. Nah dari situ sih saya lingkungan saya yang sebenarnya lingkungan yang memaksa saya untuk beradaptasi. Jadi saya mengikuti lingkungan yang banyak orang-orang dewasa, bukan sepantaran saya sebenarnya. Kerjaan itu banyak banget orang tuanya. Jadi pertamanya saya kaget mungkin ya. Tapi lama-kelamaan saya lebih nyaman di sini sebenarnya, Pak. Nyaman dan menjadikan saya lebih cepat dewasa. Karena lingkungan pekerjaan. Oke, karena lingkungan bergaulnya dengan orang dewasa sehingga dewasa pemikirannya, dewasa strateginya gitu ya. Oke, pertanyaan yang sama seperti ini, masih sendiri atau sudah ada calon atau suami? Doakan saja Pak, insya Allah. Oke. Semoga Ya, sudah ada berarti nggak jadi. Mas Adi nggak bisa mundur. Yuk mundur, jauh. Oke, ya. Kalau terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum akan masuk ke tanya jawab yang sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Oke, untuk Mas Adi, kalau bicara tentang bisnis itu kan banyak keluhan, dan satu hal yang menjadi paling banyak kendala itu yang pertama tentang modal. Dulu mengawali bisnis ini, kira-kira modalnya itu berat nggak sih, atau apa modal pentingnya gitu di memulai maukirim.com ini? Ya, itu sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang sering dan di mana-mana dipertanyakan ketika bertemu dengan forum-forum yang seperti ini, forum-forum entrepreneur. Modal penting tidak sih? Nah, kalau saya pribadi yang sudah sudah bergelut banyak di lini bisnis ini, mulai dari bisnis catering, kemudian bisnis di pertambakan ikan, macam-macam. Modal itu penting, tapi nomor sekian. Yang paling penting adalah nyali, tekad itu paling penting. Nah, sejauh mana kita itu mau betul-betul bergelut dengan tantangan. Karena soalnya lini bisnis ini kan, di dalam bisnis itu kita harus tetap dituntut untuk harus mau belajar, mau adaptif, mau belajar tentang lini bisnis yang kita geluti, mau belajar dengan orang rekan bisnis yang kita temui, kemudian mau belajar bagaimana membuka pangsa pasar. Intinya mau belajar. Jadi modal yang paling utama ketika membangun bisnis adalah nyali dan tekad. Nah, soal modal, awal kita bermodal dalam bentuk finansial ya. Modal dalam arti sebenarnya. Nah, awalnya kita mendirikan bisnis
pertama sekali ketika semester 3 itu, ya patungan dari uang jajan, uang saku dari orang tua. Ya patungan berapa, misalnya kita dulu itu buat bisnis pertambakan ikan ketika itu mau bertiga. Jadi patungan berapa ratus ribu. Jadi kita cicil uang saku ketika kita kuliah, kita cicil, kita sisihkan. Nah, rela untuk menyicil itu. Kemudian yang kedua ketika kita merambah ke Warful Catering, modalnya ya dari cicilan tadi teman-teman. Kemudian yang kedua adalah modalnya dari DP yang diberikan oleh customer tadi. Mas, tolong buatkan catering untuk pengajian akbar di salah satu pondok pesantren, DP-nya sekian ya Mas. Hanya itu. Nah, jadi modal yang paling utama adalah tekad dan niatnya, serta link jaringan. Nah, itu yang paling penting, link jaringan juga yang paling penting. Nah, bahkan bisnis sebelumnya itu Warful Catering yang masih jalan sampai sekarang itu pernah mendapatkan award dari Bank Mandiri Syariah sebagai bisnis terdekat 2016. Iya. 2017. Barangkali Mas Kang Wahyu udah pernah lihat mungkin apa namanya itu awardnya. Luar biasa waktu itu, jadi ya bisnis paling nekat lah ya. Pokoknya penting nekat dulu lah, berani dulu gitulah ya pokoknya. Intinya berani. Oke, kalau untuk Mbak Willy nih, pengaturan keuangannya itu seperti apa sih Mbak Willy kalau di dunia konstruksi itu kan, karena kita bicara tentang belanja bahan baku dan lain sebagainya, itu apakah ada accounting-nya atau ada pedoman tersendiri di dunia konstruksi gitu? Kita memang ada accounting-nya sendiri. Jadi setiap kita ada proyek, satu proyek itu kita namanya ada RAP itu kita belanja sekian, ada acuan ya dari dinasnya, belanja sekian, terus pengeluarannya juga ada Pak. Lalu untuk keuntungannya pun sudah ada di RAP itu sebenarnya. Jadi untuk keuangannya kita memang lebih gampang karena sudah diatur dari dinasnya. Tapi ya itu sih kadang nggak sesuai RAP, ya itu resikonya sendiri sih. Oke, jadi rencana anggaran belanja itu ya yang harus benar-benar sesuai gitu ya, yang perlu sesuai itu ya. Mendetail gitu ya. Sebentar, ada pebisnis tahu bulat lewat. Bentar, nggak apa-apa, dia bisnis tahu bulat juga nggak apa-apa, kita support aja. Oke, terima kasih. Nah, saat ini kita akan masuki ke segmen tanya jawab. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan, cuma karena mengingat waktu dan durasi, dan fokus pada pagi hari ini adalah konsultasi dan juga diskusi gitu. Nah, sekarang sudah banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan para hadirin. Akan saya tanyakan ini ya, saya sampaikan ya. Oke, sebentar saya seleksinya dulu, saya lihat. Oke, yang pertama dari Mbak Nurjanah. Izin bertanya, saya Nurjanah. Untuk permodalan gimana ya? Mungkin kalau untuk meneruskan bisnis orang tua itu sudah tersedia lapaknya. Bagaimana untuk yang benar-benar memulai dari nol permodalannya? Mungkin sudah dijawab tadi ya, bahwa dari Mas Adi kita bisa melakukan patungan tadi Mas Adi ya? Patungan. Iya, patungan. Juga apa lagi Mas? Investor mungkin atau bagaimana? Ya, kita juga bisa menjalin investor kan tadi apa namanya link dan jaringan bisnis tadi. Nah, tapi modal dalam arti sebenarnya tadi itu ya uang pribadi dari bisnis kuliah, ketika kuliah semester 3 awal-awal dulu itu ya kita patungan orang per orang berapa, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita hitung, kita prediksi, kemudian ini berapa untuk modal awal, kemudian berapa uang dingin, uang yang ditahan, kemudian biaya depresiasi segala macam kita hitung. Nah, baru kita jalankan bisnisnya bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak ada uang sama sekali ya kerja. Nah, kita kerja dulu enggak apa-apa. Saya malah apa namanya? Saya pernah bekerja di perusahaan Astra seperti yang tadi saya bilang. Enggak apa-apa untuk kita kumpulkan modal awal itu. Nah, jadi uang yang sudah kita kumpulkan dari hasil kerja kita gelontorkan, kita suntikan
ke usaha yang akan kita geluti. Nah, soal itu menjadi dari orang tua, modal dari orang tua itu privilege, bahwa itu merupakan keistimewaan. Kita sudah disupport dari orang tua. Modal itu kalau dalam arti sebenarnya modal adalah uang finansial itu tadi, kita sudah disupport finansial oleh orang tua dan kita jalani itu. Nah, itu menjadi privilege yang luar biasa. Nah, modal dalam arti luas bahwa orang tua, support dari orang tua, kemudian pengetahuan, sharing pengalaman dari orang-orang tua kita itu menjadi modal yang lebih utama lagi, serta doa itu menjadi modal yang paling utama lagi. Nah, begitu menurut saya. Oke, luar biasa. Jadi yang mungkin yang saat ini bisa relate dan relevan buat teman-teman yang mahasiswa adalah menyisihkan uang saku. Untuk teman-teman cewek tuh jangan buka Shopee terus. Kalau buka Shopee terus ya dikit-dikit masukkan ke keranjang nanti dan akhirnya nggak jadi untuk bisnis, nggak jadi nabung gitu. Nah, jadi mungkin saat ini bisa dengan cara berusaha dah mengalokasikan uang sedikit untuk melakukan bisnis yang diinginkan gitu. Oke, terima kasih Mas Adi dan Mbak Wiri, tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Yang kedua ada pertanyaan dari Mbak Arinda Salsa yang bertanya, oke, jika dilihat dari mitra usahawan, proposal itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara membuat proposal usaha yang baik dan benar. Oke, mungkin Mbak Willy coba bisa dijelaskan proposal yang baik dan benar itu seperti apa, Mbak Willy? Proposal yang baik dan benar itu pastinya kita ada acuannya dari atas bagaimana kita buat proposal yang baik dan benar. Lalu proposal yang baik dan benar itu sebenarnya benar. Sorry. Iya. Minum dulu. Ini sorry nggak ada snacknya pada hari ini ya. Snacknya konsumsinya nggak ada, jadi minum sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Wah, segar. Mas Adi segar sekali itu. Sorry tadi. Oke, lanjut. Oke. Proposal yang baik dan benar itu kan sesuai acuan di atas, bagaimana sesuai standar atau tidak ya Pak ya, kayak gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, proposal yang baik dan benar itu gimana caranya kita ada sesuatu yang menarik untuk dari yang lain. Misalnya kayak gini, proposal saya itu dengan nilai sekian, saya kasih pengajuan nilai paling rendah dan memberikan suatu, misalnya kayak gini, suatu bentuk apa namanya, gedung yang lebih mewah tapi nilainya lebih rendah, kayak gitu Pak. Jadi pengajuan proposal yang baik dan benar itu pastinya sesuai nilai, kedua menarik, ketiga itu beda dengan yang lain. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi yang pertama harus kalau bicara tentang isi konten dan sebagainya yang menarik ya, dan juga yang terakhir berbeda gitu, karena sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda itu menarik untuk orang lihat gitu ya. Jadi orang lain juga. Nah, mungkin ini juga menjadikan, kalau saya tambahkan ya tentang CV buat teman-teman yang nantinya mau CV, mau daftar kerja atau mau apa, buatlah sesuatu yang berbeda, termasuk untuk pembangunan diri kita pribadi secara personal branding itu buat sesuatu yang berbeda supaya orang lebih tertarik. Kalau Mas Adi ada tambahan Mas tadi tentang pembuatan proposal Mas Adi? Cukup Mas, itu sudah melengkapi. Sudah melengkapi ya. Oke, terima kasih, semoga jawabannya menjawab ya dari pertanyaan audiens dari Mbak Rinda Salsa. Oke, selanjutnya dari Mas Wawan Wiyandi ya, yang ingin bertanya, izin bertanya kepada Bapak Adi. Oke, saat ini bertanya Mas Adi. Tadi dijelaskan bahwa strategi marketingnya adalah dari mulut ke mulut. Pertanyaannya, gimana cara mendapatkan mulut pertama? Nah, ini nyari mulut malah kamu. Ini mulutmu sendiri. Bagaimana nih, pertanyaan gimana cara mendapatkan mulut pertama atau pelanggan? Karena itu yang paling sulit ketika memulai berbisnis.
Apakah pasang iklan, pergi cari pelanggan dari gang ke gang atau seperti maksudnya? Oke, jadi maksudnya gimana sih? Kalau bicara mulut ke mulut kan harusnya ada mulut dulu. Iya, iya. Ada orang yang mau ngomong. Nah, ini pertama kali seperti apa sih caranya gitu? Iya. Nah, ini based on pengalaman kita membangun bisnis ya. Saya tidak menjual mimpi-mimpi bagaimana cara marketing yang baik dan benar. Ini saya berdasarkan pengalaman bagaimana cara marketingnya mau kirim sampai sampai di titik ini. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah tadi itu produksi yang benar-benar masif dan benar-benar terstruktur tadi. Lini bisnisnya udah jadi dulu. Kemudian, nah ini tuh dipasarkan di mana? Di lingkaran terdekat dari kita. Nah, kalau misalnya dulu lini bisnis kita sebelum ini adalah di catering, namanya Warful Catering. Lini bisnis kita itu di catering. Kemudian pangsa pasar terdekat kita karena kita itu basicnya mahasiswa, ya link-link mahasiswa. Jadi kemana Warful lagi. Catering ini akan kita pasarkan ke teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ada di organisasi-organisasi mahasiswa, baik itu Ormawa maupun organisasi intra dan ekstra kampus, teman-teman dari HMI, PMII, IMM, kemudian Forsey, Forum Ekonomi Syariah, kalau teman-teman yang belum paham. Forum Ekonomi Syariah, ketika teman-teman itu makrab, kemudian pesannya dari mana, lewatnya dari mana? Lewatnya dari mau kirim support catering kepada teman-teman HMI yang lakukan LK latihan kader, teman-teman IMM yang menyelenggarakan Darul Arkom Dasar, teman-teman PMII yang menyelenggarakan acara PKD, teman-teman yang menyelenggarakan makrab, kita support. Nah, dari mana lingkaran itu marketing itu? Dari lingkaran terdekat kita. Itu fungsinya tadi itu jaringan bisnis, komunitas kita. Jadi itu kalau kata sabda lagi. Kalau kata hadis Nabi itu perbanyak silaturahmi, memang sangat berguna betul. Silaturahmi itu sangat berguna betul. Nah, itu yang jadi lingkaran marketing bisnis yang paling awal, bagaimana cara mendapatkan mulut pertama adalah lingkaran yang pertama tadi itu. Tapi sebelum itu pastikan dulu layanan kita benar-benar baik agar testimoni dari orang yang pertama menggunakan layanan ini baik kepada customer selanjutnya, kepada orang yang berikutnya itu. Oke, terima kasih sekali, luar biasa. Jadi pemasaran bisnis itu bisa dimulai dari orang terdekat, dari lingkaran terdekat. Oke, terima kasih pemaparannya Mas Adi dan semoga menjawab ya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, Mas Wawan sudah. Yang selanjutnya dari From Akal, dari akun yang bernama Akal, saya kurang tahu siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam dunia marketing ada yang namanya marketing mix. Marketing mix itu sendiri ada 7P, yaitu product, price, promotion, place, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengoperasionalkan seluruh 7P itu menjadi bisnis seseorang menjadi kompetitif, bisnis menjadi bisnis yang kompetitif maksudnya ya, dan membuahkan loyalitas. Mungkin dari Mbak Wiri dulu, gimana Mbak Wiri tentang 7P tadi? Ada produk, ada price, ada harga, ada lokasi. Kalau dari Mandala Construction sendiri kira-kira apa yang diutamakan dari harganya atau dari apanya coba? Ya, bagaimana kita menjalankan suatu bisnis itu kan ada untung, ada ruginya ya Pak ya. Jadi bagaimana kita buat bahwa suatu proyek itu berjalan dengan sesuai apa yang kita mau kan. Jadinya gimana kita gimana Pak? Soalnya chatnya hilang Pak, saya tadi lupa. Oke, pertanyaannya adalah kan ada marketing mix itu kan ada produk, ada harga, ada lokasi, gitu kan, ada promosi. Nah, kiranya dari
dari Mandala Construction tuh, dari elemen-elemen itu kiranya apa yang dioptimalkan gitu dan bagaimana cara menjalankan itu semua. Ya, bagaimana mengoptimalkan ini, pastinya kita kualitas pekerja kita, kualitas proposal, kualitas dari tenaga-tenaga yang kita ada itu harus kita ada ini Pak, apa namanya, kayak pelatihan, terus pelatihan, setiap ada pelatihan kita ikutkan, itu kita jadi ada namanya upgrade ilmu pastinya Pak. Jadi ada apa ya namanya? Itu sih Pak. Pembaruan Jadi ya, pembaruan menjaga kualitasnya. Betul, Oke. ada pembaruan untuk menjaga kualitasnya. Terus di proyek juga di produk-produk kita, misalnya untuk kualitas material, kita pasti mencarikan yang baik, yang paling bagus. Jadi kenapa kita masih bertahan sampai sekarang, terus lebih maju untuk lebih perusahaannya lebih besar lagi. Jadi kita dari kualitas dan kuantitas perusahaan harus kita nomor satukan. Jadi dari klien-klien dinas itu tidak kecewa dengan kita. Ini kita nomor satukan itu sih, kualitas kuantitas dari perusahaan kita. Jadi mereka yaitu tadi mulut ke mulut sebenarnya kan, bisa dari mulut ke mulut. Jadi itu Mandala sudah teruji, saya sudah pakai itu untuk pembuatan itu. Jadi mereka sudah menjaminlah kita itu bagus gitu untuk mereka gitu. Oke, jadi dalam arti bahwa produk, price, terus promosi itu tadi menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena menjaga kualitas seperti tadi, memberikan edukasi, upgrade knowledge, pengetahuan dari para pekerjanya, dan juga penyajian proposal itu suatu produknya juga penawaran yang baik. Kalau Mas Adi ada tambahan mungkin tentang ini Mas Adi? Sudah cukup, mungkin itu saja. Sudah bagus melengkap. Ya. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berbicara tentang, tadi sudah dari akun Akal tadi. Selanjutnya ini dari Mbak Risdayanti, ini bicara tentang ini sebenarnya lebih bertanya ke trik pemasaran. Apa sih yang trik pemasaran yang harus dilakukan pada saat ini? Karena ini ceritanya Mbak Risdayanti ini sudah punya modal, sudah punya produk, tapi nggak laku-laku Mas. Jadi apa sih kiranya strategi yang bisa dilakukan? Mungkin dari Mas Adi dulu nih, gimana? Nah, jadi banyak hal ketika kita itu berbicara soal strategi promosi yang baik itu. Yang pertama, kalau misalnya kita produknya itu ingin bersaing di strategi harga, nah kita kuat-kuatan di strategi harga. Harganya sekian, kemudian kita tipisin sekian di harga. Itu menjadi value itu menjadi daya tarik bagi customer untuk menggunakan layanan kita. Tapi ada hal lain kalau misalnya kita tidak ingin bersaing di taraf harga. Ada namanya itu tetap harga kita di atas, namun kita itu menjual value edit dari barang itu. Misalnya kalau misalnya catering, saya bisa bicara banyak kalau catering dulu. Nah, walaupun misalnya harga nasi kotak di di catering lain itu misalnya katakanlah harganya itu 15.000, namun nasi warfol itu, catering warfol itu di kisaran antara 17.000. Namun jaminan dari bahwa ini itu sudah terjamin mutu dan kualitasnya, kemudian ini itu sudah pasti enak, lezat begitu, itu yang menjadi titik fokus kita. Ada yang bermain di value editnya adalah history dari barang itu, kemudian ada yang bermain dari value editnya adalah
selain histori, kemudian bahwa barang itu lebih enak daripada barang yang lain. Banyak Mbak yang kita tonjolkan. Intinya itu kita bermain di, kalau strategi permarketing kita bermain di harga, kuat-kuatan di harga, tapi itu sangat melelahkan, betul-betul melelahkan kalau misalnya kita bermain strategi harga. Karena kita terus-terusan melihat harga pesaing kita. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya itu, kalau bagi saya dikhawatirkan ketika kita bermain di harga itu, HPP kita itu tidak bisa, harga pokok penjualan kita itu tidak bisa untuk menutupi cost-nya. Jadi kita bermain di value edit. Nah, mau kirim itu bermain di value edit, bahwa kita itu perusahaan yang proper dalam delivery kepada customer. Kita menggunakan equipment yang proper untuk menggunakan barang itu, kemudian kita trusted kepada customer karena customer itu menjadi lingkaran keluarga terdekat kita, begitu. Jadi yang kita utamakan adalah value added dari perusahaan kita. Jadi kita bermain di sisi itu, bukan di sisi harga. Boleh bermain di sisi harga dan boleh bermain di sisi produk. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak itu, bagaimana strategi yang jawaban saya itu ada di taraf dan di segmen harga. Ada juga yang kita nggak apa-apa harganya lebih tinggi daripada kompetitor, namun kita jual value editnya apa, gitu. Oke, mungkin tadi menjawab sekaligus pertanyaan Mbak Risdayanti yang di bawah itu tadi ada. Jadi ada pertanyaan yang menanyakan takutnya itu harganya kemahalan atau harganya kemurahan atau lain sebagainya. Yang jelas kita sesuaikan dengan value yang didapatkan, Mas Adi ya. Yes. Ya, layaknya kita beli HP iPhone gitu ya, MacBook itu dengan harga yang mahal, ataupun mobil-mobil yang istimewa Mercy ataupun BMW itu memang harganya mahal, tapi sesuai dengan apa yang didapatkan. Dan tentunya sesuai dengan harga pokok produksi kalau kita bicara konstruksi gitu Mbak Willy ya, sesuai dengan nilai tender yang ada Mbak Willy ya. Ya, makanya itu pentingnya proposal. Jadi proposal itu menentukan kita rugi dan tidaknya itu. Jadi pertama kita proposal, kita jangan sampai boncos ya, boncos. Boncos apa ya? Oke, ini lagi ada pertanyaan lagi. Terima kasih jawabannya, semoga menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Rizda. Ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir ya. Pertanyaan tentang keraguan-raguan. Ada dua pertanyaan yang dari Mbak Aini Nur Afifah dan Mbak Rina Januarti tentang keraguan-raguan. Kadang kita laku nggak sih gitu kan, ataupun bisa nggak sih bisnis ini dan sebagainya. Cara mengantisipasi keraguan-raguan itu seperti apa kalau dari Mas Adi dulu, nanti berlanjut ke Mbak Willy. Ya, enak. Oke, halo Mas Adi, sepertinya gangguan jaringan. Mas Adi live ya kayaknya ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Willy dulu dah. Ke Mbak Willy dulu, gimana cara mengatasi keraguan-raguan dalam berbisnis kalau dari Mbak Willy sendiri? Mengatasi keraguan-raguan kalau saya pribadi dengan pengalaman yang saya dapatkan, saya tumbuhkan rasa percaya diri. Kedua, jangan takut mengambil resiko. Jadi karena bisnis itu jangan takut kita untuk rugi. Karena kalau kita tidak mencobanya, kita nggak tahu kita akan bagaimana bisnis kita. Jadi jangan takut untuk rugi. Kedua, kita harus punya integritas. Jadi integritas yang kuat. Jadi kita apa sih visi misi kita untuk berbisnis? Jadi harus kuat.
intinya jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba ya. Jadi kegagalan itu suatu hal yang biasa. Kalian akan lebih menyesal nanti ketika ternyata ide kalian itu bisa dijalankan oleh orang lain dan ternyata orang lain sukses gitu. Kenapa bukan kalian? Hanya karena dengan rasa keraguan. Bisa semuanya itu diatasi dengan cara tadi ya integritas, bagaimana kalian melakukan dan menyiapkan itu dengan baik dan bagaimana kalian melakukan dan menyiapkan strategi-strategi yang ada tentang bisnis. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Oke, sebentar ini masih nunggu Mas Adi ini kok malah menghilang. Sudah masuk kan? Oh, sudah masuk lagi. Oke. Sebentar, ini punya saya kok nggak nampil ya gambarnya, bentar. Oke, Mas Adi, tolong dijawab tadi, Mas Adi. Sudah tahu kan pertanyaannya tadi? Iya. Sorry Kang, tadi terputus gangguan teknis. Sorry ya Kang. Nah, tadi menjawab pertanyaan itu bagaimana cara untuk mengikis keraguan-raguan. Nah, kalau misalnya dari jawaban saya, yang tadi berapi-api mengatakan nyali dalam dunia bisnis itu. Caranya yang pertama adalah kita harus perbanyak pengetahuan tentang lini bisnis yang akan kita geluti. Misalnya tentang apa, misalnya teman-teman itu ingin berbisnis di dunia perikanan. Nah, kita tahu betul bagaimana siklus hidup ikan itu, bagaimana airnya, bagaimana kemudian pakannya apa yang baik, kemudian bagaimana tempat yang proper disinari matahari atau tidak ikan itu di lahan itu, kemudian tanahnya apa yang baik, dia dasarannya pakai semen atau langsung ke tanah. Nah, jadi intinya pengetahuan tentang lini produk kita yang sudah proper, yang sudah mendalam, itu akan mengikis keraguan-raguan kita. Karena kita sudah tahu, maka kita yakin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komunitas bisnis. Bisa dikatakan komunitas bisnis, tapi lebih jauh daripada itu, link dan jaringan. Nah, ketika kita sudah mempunyai link dan jaringan ini, support dari link dan jaringan ini akan menambahkan ghiroh bahasanya. Ghiroh ketika kita semangat dalam berbisnis itu. Nah, jadi kita tidak merasa sendirian ketika kita berbisnis. Ada masukan, ada saran dari teman-teman. Dari mana itu? Dari link bisnis tadi, link dan komunitas tadi. Ada support dari mereka. Nah, itu yang membangkitkan ghiroh kita. Jadi jawaban saya pertama adalah pengetahuan yang betul-betul mendasar, yang betul-betul kuat tentang bisnis kita itu. Kemudian yang kedua adalah support dari komunitas, dari jaringan, dari teman-teman itu. Menurut saya itu, Kang. Oke, yang paling pertama dan mendasar adalah pengetahuan ya. Kalau kalian mau membuka bisnis pecel lele ya harus pengetahuan bagaimana cara goreng lele, bagaimana cara buat sambal dan sebagainya, itu harus mendasar. Kalau semua itu sudah paham, benar-benar mengetahui seluk-beluk dan segala macam hal-hal di dalamnya, tentu akan membuat keyakinan sehingga keraguan-keraguan akan tersingkirkan gitu ya. Oke, luar biasa sekali pada pertemuan kita hari ini. Pokoknya yang di-sharingkan, yang disampaikan ini daging semua, nggak ada tulangnya ini. Pokoknya udah mantap. Oke, tolong Pak Admin Zoom, tolong ini kita foto bersama yuk sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sharing pada hari ini. Tolong teman-teman semua audiens bisa dinyalakan videonya ya. Boleh dinyalakan videonya. Kita akan foto bersama. Tolong Pak Adminnya hadir ini, Pak Admin ya. Oke, tolong semua dinyalakan videonya biar kita bisa foto bersama. Ini adalah pertanda awal dimulainya Forbisma yang berada dalam naungan Bima, dan juga saya ingatkan lagi sambil menunggu teman-teman menyalakan kamera, untuk segera mendaftar ya, buruan diklik link mendaftarnya supaya kalian nanti bisa mendapatkan bimbingan tentang dunia bisnis. Dan juga jangan lupa ketika ngeklik link itu di paling bawah ada link forum grup chat WA, silahkan teman-teman join langsung ke situ supaya bisa mendapatkan informasi dengan hal-hal bisnis lebih intens gitu ya. Oke, tolong Pak Admin sudah siap motret belum ini? Halo?
Oke, sebentar saya hubungi Pak Co-host. Pak Co-host, sudah siap? Siap. Oke, kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Lagi. Oke, lagi ganti gaya. Ganti gaya, ganti ekspresi. Siap? 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih pada pertemuan hari ini. Semoga talk show pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih buat para pembicara pada pagi hari ini. Mas Adi, kalau pengen follow Instagramnya apa Mas Adi? Teman-teman barangkali ada yang mau follow Mas Adi? Sukri Adiputra, Sukri underscore Adiputra. Sukri underscore Adiputra ya. Dan kalau Mbak Willy apa Mbak Willy Instagramnya? Willy Yuliasari. Willy Yuliasari. Silakan teman-teman bisa langsung follow Instagramnya, barangkali nanti bisa mengikuti dan sebagainya. Mau DM mungkin bisa, tapi ya nggak usah yang aneh-aneh. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, keresahan tentang dunia bisnis, silahkan kalian tanyakan nanti di forum bisnis mahasiswa, di Forbisma. Kita akan fasilitasi itu semua, dan kegiatan seperti ini akan kita lakukan secara berkala guna memberikan pengetahuan teman-teman semua di dunia bisnis. Mungkin itu saja pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pemateri yang pada hari ini memberikan informasi yang sangat luar biasa, dan para audiens. Semoga hari ini bermanfaat. Saya Febrian Wahyu, mohon undur diri dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum?